Komite, selamat siang. Selamat siang. Hari ini saya Hendrina Esleskodat, Kepala BKD Provinsi NTT bersama teman-teman saya, Pak Uso Otemuso, Pak Yusuf Otemuso, Sekretaris BKD Ibu Indri, dan juga teman-teman yang lain datang ke SMA Negeri 6 karena kami melihat di YouTube SMA Negeri 6 Kupang ada satu produk minyak serai yang dihasilkan oleh guru-guru dan anak-anak. Oleh karena itu secara langsung kami mau datang untuk melihat baik itu prosesnya sampai bagaimana menghasilkan minyak serai di SMA Negeri 6. Ini tujuan utama kami ke sini. Jadi sebelum kami lihat di prosesnya, Pak Kepsek bisa memberi sedikit informasi kepada kami untuk kami mengetahui asal kenapa sampai SMA Negeri 6 bisa melakukan ini. Dari kami itu Pak Kepsek. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua Komite. Saya perlu menyampaikan bahwa ketika SMA Negeri 6 Kupang ditunjuk sebagai sekolah model jalur rempah, maka seluruh jenis rempah dari berbagai sekolah di Kota Kupang, SMA SMK, diminta untuk bawa ke sekolah ini untuk kita tanam di sini. Oleh karena itu dari Kementerian Kebudayaan mereka membangun Taman Literasi Rempah. Dari situ, dari semua jenis rempah itu yang paling banyak dibawa oleh setiap sekolah adalah serai. Oleh karena itu ada dua jenis serai, serai wangi dan serai putih, serai biasa. Sehingga di lokasi saat ini usia serai sudah 9 bulan, yang merupakan usia yang bisa menghasilkan minyak secara maksimal. Sehingga dari sekolah kita mencari alat untuk destilasi minyak, dan juga label juga kita sudah buat, Bu. Hanya sampai dengan hari ini surat izinnya belum kami urus. Kami sudah ke Dekranasda menunjukkan hasil minyak yang ada dan dijanjikan untuk mereka bantu. Kemudian kemarin Bapak Gubernur meminta kami untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian, dan kami juga sudah telepon. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah launching. Dan serai yang dihasilkan itu minyak murni, kemudian hasil samping minyak itu yang digunakan sebagai pembuatan sabun lantai dan sabun mandi. Itu yang kemarin baru tiba dia punya bahan-bahan, kami pesan dari Jawa, dan dalam minggu ini mudah-mudahan kami bisa produksi sabun karena bahan bakunya sudah ada, Bu. Kira-kira itu proses destilasinya ada dua jenis, destilasi cair dan destilasi uap. Ternyata dari serai yang ada, serai wangi menghasilkan cukup banyak minyak dibandingkan dengan serai biasa, jauh beda. Kalau serai wangi dalam 10 kilo dia bisa menghasilkan 45 ml dalam 10 kilo. Nah, dalam satu rumpun itu dia bisa 20 kilo, 30 kilo. Jadi serainya masih banyak sekali. Kami punya alat yang hanya satu, harganya 12 juta. Jadi baru-baru saya sampaikan di Dinas Pertanian, ya Bapak sudah datang sini, ya kami kalau omong soal bantuan kami minta tambah alat destilasi. Gitu. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, kalau serai wangi 45 ml. Kalau serai biasa? Serai biasa dia bisa jatuh 20 ml.
setengahnya. 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 Baik Pak Kapsek, sementara diskusi kami itu dulu, kami ingin melihat secara langsung lab yang melakukan penyulingan atau destilasi. Nanti di sana bisa kami mendapat penjelasan. Dan sebelum kami ke lab, bisa juga kami melihat serainya, Bisa. kebun serainya. Bisa, Pak Ibu. Kapsek, Bisa. Pak Ketua Komite, Ya. kami datang untuk maksud itu. Terima kasih. Teman-teman mau tanya atau sebentar? Sebentar ini Pak. Sebentar ya. Baik. Untuk sementara itu, terima kasih. Bersama Bapak Kapsek dan Bapak Ketua Komite SMA Negeri 6 di Kebun Serai. Dan sesuai penjelasan tadi bahwa serai ada dua jenis, serai wangi dan serai biasa. Yang terlihat yang tinggi ini adalah serai wangi yang menghasilkan minyak lebih banyak. Yang ini serai wangi, yang ini serai biasa. Dan sesuai penjelasan bahwa akan diganti semua dengan serai wangi. Karena memiliki, jika di ekstrak, mendapat minyak serai lebih banyak dari serai biasa. Jadi hari ini kalau kita lihat di Kota Kupang, ada sekolah yang mempunyai kebun serai seperti ini, maka ini secara tidak langsung mendidik anak didik untuk bagaimana mencintai lingkungan, dan dari lingkungan sekolah itu bisa menghasilkan. Ada penjelasan tambahan dari Pak Kapsek, Pak Hendik? Baik, terima kasih Ibu atas kunjungan hari ini. Di kebun ini adalah area taman program Tani Mas, pertanian masuk sekolah. Yang kami tanam adalah rempah, yaitu serai, dan tanaman buah yang menghasilkan, ada yang sudah menghasilkan buah seperti lengkeng, kemudian mangga, cuma karena CCTV-nya belum sudah dicopot, akhirnya buah-buahan itu ya hamanya ya begini. Jadi mudah-mudahan kami ke depan lebih tertib menjaga sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak. Saya pikir itu. Pak Ketua Komite, ada penjelasan, silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Kepala BKD atas kunjungannya ke SMA Negeri 6. Ya, di SMA Negeri 6 ini sangat bangga sebenarnya sebagai orang tua yang ada di sini, karena ada saja dukungan-dukungan dari pemerintah yang datang ke sini. Datang itu berbagian dari dukungan kami di sini. Jadi orang tua di SMA Negeri 6 itu selalu mendukung apa saja inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh sekolah. Buktinya bahwa ini terjadi seperti ini. Kan tidak ada di sekolah lain, nanti ya gimana? Karena itu saya berpikir bahwa sekolah lain juga kalau mesti dibanding di sini ya bisa lah. Ya inilah hasilnya. Orang tua mendukung. Terima kasih. Oke, baik Bapak Kepala Sekolah, mau menanyakan sedikit, ini kan lahannya cukup besar. Apakah ini ada tenaga khusus yang diberdayakan atau Bapak memberdayakan semua mahasiswa, semua anak sekolah untuk melakukan mungkin pembersihan bersama atau Untuk pembersihan dan kenyamanan kita selain ada penjaga kebun dan juga semua siswa kita libatkan. Dan Bapak Ibu guru, terutama guru prakarya. untuk ini kan saya lihat ada perpipaan nih, dibikin
sasarannya Bapak ya. Selain mungkin bukan hasil dari destilasi minyak, mungkin yang sekarang sudah ada kan banyak nih. Betul. Apakah hanya dijual di sini marketingnya atau Bapak ada menjualkan ke Untuk luar, sementara promosinya ke luar? Bapak Ibu guru yang konsumsi sendiri, mereka beli terutama yang hasil rempah. Sedangkan serai masih kita kemas untuk kita lempar lagi ke Berarti menunggu kemasannya dulu Bapak ya? betul. Selamat siang, sahabat sejati Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Pada siang ini saya bersama Ibu Kepala BKD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Laskoda, bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kupang dan bersama Bapak Komite, dan juga telah hadir 2 orang Bapak Ibu guru yang mengelola lab biologi pada SMK ini. Terakhir kami mendengar bahwa ada informasi kalau sekolah ini mempunyai lahan serai yang dimana kemarin merupakan program jalur rempah itu ya. Jadi semua sekolah mengumpulkan rempah, salah satu yang terpilih adalah serai karena banyak jumlah serai yang dipilih oleh sekolah-sekolah. Maka dari itu Bapak Kepala Sekolah bersama jajaran beserta Ibu yang mengelola lab ini membuat satu olahan terbaru, yaitu destilasi serai yang akan menghasilkan minyak serai Ibu ya. Minyak itu yang diambil dari 2 jenis serai, yaitu serai wangi dan serai putih. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari 2 orang guru ini yang mengelola program destilasi minyak serai. Oke, baik Ibu. Baik, terima kasih. Menyangkut dengan pembuatan minyak serai ini, kami ada menggunakan 2 metode, yaitu destilasi cair dan juga destilasi uap. Dan kami menggunakan 2 jenis, yaitu serai wangi dan serai putih yang biasa disebut dengan serai dakul ya. Dan kami membuat perlakuan juga ada 2. Pertama itu kami masukkan utuh daun serainya maupun batangnya utuh, tetapi hasil yang didapatkan itu jika dibandingkan dengan dicacah, maka minyaknya lebih banyak dihasilkan. Sehingga kami memilih untuk membuat dengan perlakuan ini. Nah, dan caranya itu karena kami pilih 2 metode uap. Kalau metode uap itu sama dengan istilah kita kukus. Ya. Dan kami itu alat destilasinya ada di sana. Itu kalau uap masuk di alat destilasinya itu hanya 8 kilogram. Iya, kapasitasnya. Sedangkan kalau destilasi cair, itu sama dengan kita masak, dia berhubungan langsung dengan air. Itu dengan perbandingan, kalau menggunakan alat destilasi itu perbandingannya bahannya 10 kg dengan airnya 5 liter. Dan waktunya juga berbeda dalam hal kita melakukan destilasi ini. Kalau destilasi uap itu kita hanya membutuhkan waktu 2-3 jam saja. Sedangkan destilasi cair itu kurang lebih 4-5 jam. Iya. Tapi untuk destilasi uap hasilnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan destilasi cair. Tidak terlalu ini beda jauh juga. Hanya mungkin waktunya saja. Prosesnya itu yang membedakan, dia terlalu membutuhkan waktu yang lama. Iya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit proses destilasi uap dan destilasi cair. Yang saya tahu itu kan biasanya kita
dengar destilasi uap Ibu ya. Berarti Ibu memasukkan ini bahannya ke dalam dengan komposisi tadi 10 kilo ya, contohnya 10 Iya, 8 8 kilo. uap 8. Uap 8 dengan proses waktunya sekitar 2-3 jam. 2-3 jam. 2-3 jam. Oke ya. Terus hasilnya sekitar berapa mili? Sekitar ini 20. Ya. Kalau ini dan perlu diketahui ya, untuk mendapatkan minyak untuk serai wangi itu berbeda dengan serai putih. Yang paling banyak menghasilkan minyak itu serai merah. Iya, serai merah dibandingkan dari serai putih. Makanya mungkin Ibu lihat bahwa kami untuk sementara kami mau selesaikan dulu serai putih untuk kami ganti semua menjadi serai merah. Serai merah itu sama dengan serai wangi. Ya, serai wangi. Nah, yang ada di depan sini Mas, serai ini apa? wangi. Iya, sini serai putih. Serai daun. Itu daunnya. Iya, ini daunnya. Kalau kita destilasi, batang sendiri, daun sendiri atau dicampur? Batang sendiri, daun sendiri, dan minyak yang dihasilkan juga berbeda. Mana lebih banyak? Lebih banyak daun Banyak daun. ketimbang batangnya. Karena yang batangnya ini kan kadar airnya Kurangnya. Oh, bukannya lebih kurang? Tidak, lebih banyak di sini. Minyaknya sedikit. Tetapi untuk daunnya dia lebih banyak. Jadi perbandingan ya. Iya. Kalau serai batang kita 8 kilo, Iya. daun 8 kilo. Iya. Dengan destilasi cair, batang dapat berapa mili untuk destilasi cair? Untuk sistem cair. Mari Pak Dik jelaskan. Serai biasa. Serai biasa. Kalau serai biasa batang dengan bermania menghasilkan minyak. Kalau destilasi cair itu dia 1 sampai mungkin 3 mili. Itu serai putih. Atau serai Untuk daun. batang. Ya, batang. Kalau daun berapa mili? Daun itu 2 sampai 4. Berarti lebih banyak daun. Dan kalau serai wangi itu dia bisa dapat itu bisa 20 30. Kalau 40 pun bisa, kalau tergantung dari usia dia punya ini. Nah sekarang ini usia panen serai berapa bulan? Yang sudah kita Paling rendah. 9, paling rendah 9. Kita bercoba 9 ya, Iya. belum 10, 11 belum. Berarti nanti kita tinggalkan Pak Hendrik, kita coba ya. Iya. Jadi kita uji coba. Nanti ada yang kita sisakan 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan, kita banding. Kalau memang dia stagnan optimalnya di 10 bulan, berarti kita cukup 10 bulan saja, jangan tinggalkan sampai 11. Atau 10 bulan, tapi dia dapatnya sama, ya kita ambil ya 10 bulan. Uji cobanya begitu untuk sementara. Itu yang dimaksud mungkin yang orang bilang penelitian sendiri, kayak gitu. Oh ya Ibu, satu lagi, Ibu bisa menjelaskan tentang destilasi cair. Karena tadi kan ada sedikit perbedaan, kalau cair itu hasilnya lebih banyak ya daripada uap. Apakah karena dia ada proses, kalau cair mungkin pemikiran saya Ibu ya, ada proses pengembunan kembali, jadi masuk ke dalam situ airnya atau bagaimana Ibu? Atau kita langsung di sini? Langsung Jadi ini Ini awalnya supaya mendapatkan hasil yang seperti ini kami pakai dulu jarum suntik, lalu lebihnya baru kita menggunakan. Jadi hasil kerja selama ini nih, ini Ini semua sudah ya. ada di sini. Ini per hari ya? Kita boleh pegang? Bisa Bisa, gitu. bisa. Tidak, saya takut jangan sampai kontaminasi. Tidak. sudah selesai. hasil. Serai merah 5 kg. Ya. Ini dari 5 kg kita dapat segini. Jual berapa? Ini belum dihitung ya, analisa usahanya. Itu berapa kilo tadi? Ini ada Ini 10 kg. Harganya berapa? Harga pasar. Karena Bapak Ibu sedang uji coba, maka analisa usahanya mungkin akan dihitung kemudian supaya kita bisa tahu berapa cost, berapa benefit. Nanti ini guru-guru ekonomi yang bantu hitung break even point-nya kapan. Iya, betul.
Ini hasil samping. Hasil Hasil samping banyak sekali. sampingannya. Ini hasil dari airnya. Itu bisa dipisahkan. mau kita merencanakan untuk buat produk sabun dengan pembersih lantai. Sabun padat, sabun cair, Sabun lantai dan sabun Iya, cair. sabun cair dan lantai. Ini super Iya, pers ini ya. Sabun padat. Sabun padat. Iya. Kalau sabun cair, kalau saya mungkin agak paham. Tapi kalau sabun padat pakai apa? Kita pakai soda. Soda. Oke, saudara. Soda ya. Hanya baru kami buat. Lupa taruh pembuih, Saya taruh pesan. Jadi tidak perlu ya. Kami melakukan perjuangan sampai belum Oh, iya, sabunnya? Iya, baru rencana bagaimana kita membuat dulu kita. Tapi ada kekeliruan memang. Ya, ada kekeliruan. Ini contohnya. Ya. Sabun padat. Itu sabun padat. Oke. Ini Bapak Ibu contoh sabun padat yang akan dibuat oleh Bapak Ibu dan anak-anak di SMA Negeri 6 Kupang dengan bahan baku serai. Sisa minyak yang tadi didestilasi sisanya akan dibuat seperti ini. Iya. Terus yang sabun lantai Sabun itu lantai yang nanti kita bahan tadi Bu, nanti kita tambah. tambah dengan ini. Sedang nanti diuji coba. Kita akan tunggu hasilnya. Sukses. Sukses. Jadi dimanapun berada dan yang mencintai YouTube SMA Negeri 6, kita sudah tahu perjalanan bagaimana sehingga menjadikan serai menjadi minyak dan bahan lainnya sudah direncanakan sabun padat untuk mandi dan juga sabun cair dan pembersih lantai dari hasil sisa destilasi cair. Bapak Ibu lihat tadi sudah diperlihatkan ini batang serai, di belakang kita ada daun serai dengan perbandingan tadi. Pembelajaran ini sangat baik untuk anak-anak yang bersekolah di SMA Negeri 6 Kupang. Dan saya yakin jika Bapak Ibu akan menonton seluruh proses mulai dari tanam, panen, pembersihan, pencacahan, sampai dengan destilasi yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan bekal untuk anak-anak kita nanti ke depan, menjadi bekal mereka di kemudian hari. Semoga bermanfaat untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, dan kami yakin kunjungan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Kepala Sekolah, Pak Hendrik Asi, dan Pak Ketua Komite atas penerimaan hari ini. Terima kasih juga Ibu Bolang, Pak Diki yang setia dengan anak-anak mengajarkan bagaimana mereka bisa mengetahui. Jadi SMA sekarang, SMA 6 adalah SMA Plus. Keunggulannya salah satu adalah mereka punya hasil tambahan yaitu minyak serai dan produk lainnya, sabun mandi dan sabun lantai untuk saat ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali.